Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik. Semoga pertemuan kita kali ini semuanya dalam keadaan sehat dan tanpa halangan apapun ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Mbak Vivi bisa memimpin doa? Bisa, Bu. Ya, Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Ya, terima kasih Mbak Vivi sudah memimpin doa teman-teman semuanya. Nah, sebelum itu, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu tidak akan share screen, kita akan menyanyi bersama-sama. Bisa on mic semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, kita mulai ya, Ibu pimpin. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, privasi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Bagus, semuanya sudah semangat ya. Ibu harap sudah semangat semua dan bisa mengikuti pembelajaran kita kali ini. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, Ibu izin share screen dulu ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kita akan memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, Ibu akan membacakan KD yang akan kita pelajari hari ini ya, anak-anak. KD yang pertama, 3.2, memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, KD yang berikutnya, menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengklasifikasikan apa itu hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan tepat. Nah, yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan contoh-contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Nah, anak-anak, gambar apakah ini? Ada yang tahu? Ini gambar apa ya? Air jernih dan air keruh. Air jernih dan air keruh. Keruh. Pintar. Nah, Ibu ini pintar-pintar.
Oh ya, sebelum itu Ibu lupa ingin mengirimkan link presensi untuk pembelajaran kita kali ini. Ibu sudah mengirimkannya di WhatsApp grup ya. Daftar hadir kelas 4 bisa sambil diisi. Baik, Bu. Nah, anak-anak tadi sudah menyebutkan bahwa ini adalah gambar air keruh dan air bersih. Ibu ingin bertanya kepada Safa. Mbak Safa, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu perlukan ketika Mbak Safa ini mandi? Air bersih, Bu. Sabun. Benar sekali. Pasti kalau mandi membutuhkan air bersih ya. Kemudian setelah makan, apakah Mbak Safa ini meminum air? Iya dong, Bu. Minum air. Ya supaya tidak tersedak ya. Pasti teman-teman juga melakukan hal yang sama. Nah, apa sih yang akan terjadi jika di kehidupan kita ini tidak ada air? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, silahkan Mbak Sayekti. Jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan. Ya, benar sekali. Tidak akan ada kehidupan yang akan hidup di bumi ini ya, anak-anak. Kemudian Ibu ingin bertanya lagi, apakah setiap orang berhak mendapatkan air? Ya, Iya, Bu. Bu. Berhak. Ya, Berhak. apakah setiap orang berhak mendapatkan air? Ada yang bisa menjawab? Saya, Ya, silakan. karena kita perlu air untuk kehidupan sehari-hari. Iya, jawabannya Mbak Safa benar sekali ya. Air kita perlukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, Ibu ingin bertanya lagi, apakah kita mempunyai kewajiban terhadap air? Ayo, apakah kita Iya, punya. Iya, Bu. Punya Ya, kewajiban. kita mempunyai kewajiban terhadap air. Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ani. Karena agar tetap terjaga kebersihannya dan ketersediaannya. Bagus, benar sekali Mbak Ani. Kita harus tetap menjaga kebersihan dan ketersediaan air bagi kehidupan kita. Ibu akan memaparkan materi. Nah, anak-anak, apa itu hak dan kewajiban? Dan apa saja sih contoh dari hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Mari kita simak ya. Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Nah, ada beberapa hak menurut Undang-Undang 1945 untuk warga negara ya. Yang pertama, ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, termasuk terdapat pada pasal 27 ayat pertama. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, untuk berserikat dan berkumpul lalu mengeluarkan pendapat, tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar. Yang keempat, ada hak kemerdekaan memeluk agama pada pasal 29 ayat kedua. Yang kelima, ada hak untuk ikut serta dalam bela negara, tercantum dalam pasal 30 ayat pertama. Yang terakhir, hak memperoleh pendidikan, tercantum pada pasal 31 ayat pertama. Nah, ini ada contoh hak seorang anak di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang. Yang kedua,
hak mendapatkan kesenangan untuk bermain. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan yang memadai dari orang tuanya. Yang keempat, hak mendapatkan makanan pula. Kemudian ada hak seorang anak pula di sekolah. Yang pertama, mendapatkan pelajaran dan penilaian dari guru, mendapatkan perhatian dan perlakuan yang adil di sekolah. Yang ketiga, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, seperti meja, kursi, toilet, dan perpustakaan. Nah, selain hak anak di rumah dan di sekolah, hak anak juga terdapat di masyarakat. Hak anak sebagai warga masyarakat, yang pertama, mendapatkan perlakuan yang adil sebagai warga masyarakat. Yang kedua, dihormati oleh semua warga masyarakat. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan. Nah, itu tadi adalah contoh hak seorang anak di rumah, di sekolah, maupun sebagai warga masyarakat. Nah, selanjutnya kita beralih ke kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, apabila suatu kewajiban ini dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, apa saja kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945? Yang pertama, ada menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, ikut serta dalam bela negara, tercantum dalam pasal 30 ayat 1. Yang ketiga, mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayai, tercantum dalam pasal 31 ayat 2. Nah, kemudian setelah mengetahui pengertian kewajiban, kita harus mengetahui apa saja kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara di rumah. Kewajiban seorang anak di rumah meliputi yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, patuh dengan nasihat orang tua. Yang ketiga, membantu pekerjaan orang tua sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, ikut serta menjaga kebersihan dan keamanan rumah. Nah, selanjutnya ada kewajiban seorang anak di sekolah. Yang pertama, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dengan baik, menghormati gurunya dan teman-temannya juga ya. Yang keempat, menaati dan mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Selanjutnya, selain kewajiban anak di rumah dan di sekolah, juga ada kewajiban anak di kewajiban anak sebagai warga masyarakat, yaitu ikut serta menjaga kebersihan lingkungan, menghormati dan menghargai warga masyarakat yang lain, dan ikut membantu tetangga yang sedang terkena musibah. Nah, anak-anak, itu tadi pengertian hak dan kewajiban beserta contoh-contohnya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban dan hak seorang anak di rumah, di sekolah, dan sebagai warga masyarakat. Ada yang ingin ditanyakan? Yo, yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Sayakti. Iya. Apakah kewajiban itu harus dilakukan oleh setiap orang, Bu? Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Ibu jawab. Mbak Sayakti bertanya, apakah kewajiban itu harus dilakukan oleh setiap orang? Ya, kewajiban harus dilakukan oleh setiap orang ya Mbak Sayakti, karena itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Saya bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Ani ingin bertanya apa? Saya izin bertanya. Saya sering naik BST. Apakah dengan naik BST itu termasuk hak saya
atau tidak, Bu? Wah, pertanyaannya bagus ya. Baik, Ibu jawab. Pak Ani sering naik BST ya. Ya, benar sekali. Nah, salah satu hak yang kita dapat yaitu menaiki atau menggunakan fasilitas umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Mbak Ani naik BST. Nah, BST itu merupakan salah satu fasilitas umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Maka Mbak Ani sudah mendapatkan hak Mbak Ani ya. Apakah ada yang bertanya lagi atau sudah cukup? Baik, sudah cukup ya sepertinya. Cukup, Bu. Baik, tanyanya bagus-bagus. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi. Ibu sudah mengirimkan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan di WhatsApp grup ya. Mohon dikerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu selama 10 menit. Bisa ya, 10 menit? Bisa, insya Allah. Baik, Bu. Baik, bisa mulai dikerjakan? Ada yang sudah selesai diskusinya? Sudah selesai, Bu. Baik, Sudah, cepat Bu. sekali. Alhamdulillah, kalau sudah selesai, bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dibaca saja, tidak apa-apa. Ada yang mau mempresentasikan? Yang berani? Ibu tunjuk nanti. Ibu bantu share screen. Sudah terlihat share screen Ibu? Sudah. Sudah. Ya. Yo, yang berani memaparkan. Pak Sayapti mungkin bisa? Ya, boleh, Bu.
Yang nomor 1, jelaskan pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Nomor 2, jelaskan pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila kewajiban dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nomor 3, sebutkan 3 contoh hak siswa di sekolah. Yang pertama, mendapatkan pelajaran dan penilaian dari guru. Kedua, mendapatkan perhatian dan perlakuan yang adil di sekolah. Yang ketiga, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah seperti meja kursi, toilet, dan perpustakaan. Nomor 4, sebutkan 3 contoh kewajiban siswa di rumah. Yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, patuh dengan nasihat orang tua. Yang ketiga, membantu pekerjaan orang tua sesuai dengan kemampuan. Yang nomor 5, perhatikan pernyataan berikut ini. Mendapatkan kesenangan untuk bermain, mendapatkan pelajaran dan penilaian dari guru, ikut serta menjaga kebersihan dan keamanan rumah, patuh dengan nasihat orang tua. Yang keempat, menaati dan mematuhi tata tertib sekolah. Nah, yang merupakan hak itu yang nomor 1 dan nomor 2. Yang merupakan kewajiban nomor 3 dan nomor 4. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Sayati sudah memaparkan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Benar sekali ya jawabannya dari kelompok Mbak Sayati ini. Dari pengertian hak, pengertian kewajiban, contoh, dan bisa mengklasifikasikan yang mana yang termasuk hak dan yang mana yang termasuk kewajiban. Pintar sekali. Stop share screen-nya. Sudah terlihat. Nah, setelah kalian mengerjakan diskusinya, kita bisa menyimpulkan apa pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini yaitu pengertian hak, pengertian kewajiban, dan contoh-contohnya. Nah, hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Nah, sedangkan kewajiban, apa itu kewajiban? Ada yang bisa menjawab? Kewajiban adalah diam ya. Segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan. Iya, benar sekali Mbak Sayakti sudah bisa menyimpulkan apa itu arti dari kewajiban. Nah, contoh-contohnya tadi ada hak seorang siswa di rumah, di sekolah, dan sebagai warga masyarakat. Begitupun juga dengan kewajiban, sama ya, dan sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan bagi kalian. Ibu akan memberikan penugasan. Bisa dibuka buku tematiknya halaman 13 ya. Di situ sudah ada diagram untuk kalian isi. Bisa dibuka dulu bukunya. Sudah dibuka. Diagramnya sama seperti yang Ibu tampilkan di sini.
Sudah sama, Bu. Sama, Bu. Baik. Nah, itu dikerjakan ya, itu sebagai tugas di rumah. Nanti Ibu akan kirimkan link untuk pengumpulan tugas tersebut. Dikerjakan di buku tulis boleh, dikerjakan di buku tematiknya boleh, bebas. Yang penting nanti dikumpulkan ya. Iya, Bu. Siap. Nah, pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi dan jangan lupa presensinya diisi ya. Tadi Ibu sudah mengirimkannya di WhatsApp group. Nah, untuk hasil evaluasi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mohon anak-anak bisa mengisi mengerjakan soal yang sudah Ibu berikan linknya di WhatsApp group ataupun yang sudah tertera di layar share screen Zoom kali ini. Bisa dikerjakan ya. Nanti Ya, Ibu Bisa, Bu. bagus. Nanti Ibu cek yang belum mengerjakan akan Ibu beritahukan di WhatsApp. Terima kasih anak-anak, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kehidupan dan kegiatan sehari-hari kita masing-masing. Ibu harap kalian bisa memahami materi kali ini dan sebagai wujud evaluasi tadi mengerjakan tugas jangan lupa, presensi sekali lagi jangan lupa Ibu mengirimkan link pengumpulan dulu. Baik, link sudah Ibu kirimkan di WhatsApp group ya. Terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran kita kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.